Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya kembali menyapa lewat live message. Mari kita mau membaca di dalam kitab kita, di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-3. Saya akan membacakannya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Daud memberikan pesan terakhir sebelum dia meninggal kepada salah satu anaknya, yaitu Salomo. Kita sebagai orang tua, kita juga sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan buat anak-anak kita menurut pemikiran kita. Dengan apa kita bekerja keras untuk menyediakan hal-hal yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ada orang tua yang menyediakan warisan dalam bentuk deposito dengan jumlah uang yang banyak, investasi dalam asuransi, kendaraan, rumah, tanah, perusahaan, atau hal-hal yang lain. Saya mau katakan tidaklah salah dan tidaklah dosa, tapi tidak kalah penting kita harus mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kita dengan kita meninggalkan warisan, yaitu seperti dengan Raja Daud. Apa sih yang ditinggalkan Raja Daud kepada anaknya Salomo, atau sebagai warisan yang ditinggalkan kepada Salomo? Ayat yang kedua, "Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Kalau boleh saya katakan, ayat ini berkata seperti ini. Daud memberikan pesan kepada Salomo, "Hai Salomo, milikilah mental yang kuat." Mental yang kuat adalah berani menghadapi masa-masa sulit yang ada di depannya. Atau kata lain, tidak mudah menyerah. Kita sebagai manusia, sering sekali kita jatuh, sering sekali kita gagal. Tapi saya mau katakan, dengan orang yang memiliki mental yang kuat, dia akan bangkit berdiri dari kegagalannya, dari keputusasaannya, dari kejatuhannya, dan dia berdiri tegak dan dia melangkah untuk mencapai setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Mental yang kuat adalah berani berkata ya pada kebenaran dan berani berkata tidak kepada dosa. Artinya kita tidak boleh kompromi dengan dosa atau kejahatan yang ada di sekitar kita. Ini yang Daud sampaikan atau nasihat warisan kepada Salomo sebelum dia meninggal. Dan biarlah juga itu menjadi contoh bagi kita sebagai orang tua. Yang kedua, apa pesan atau warisan yang diberikan Daud kepada Salomo anaknya? "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dan segala yang kau tuju." Yang kedua, pesan atau nasihat yang ditinggalkan oleh Daud kepada anaknya sebelum dia meninggal adalah, engkau harus setia kepada Tuhan. Engkau harus setia kepada imanmu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti di dalam kitab Musa, supaya hidupmu berhasil, supaya hidupmu beruntung, dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Kita sebagai orang tua, mari kita juga mau berpesan kepada anak kita untuk meninggalkan warisan yang kekal, yang tidak dimakan dengan waktu, atau warisan yang tidak fana, yaitu kita mau ajar anak kita takut akan Tuhan, setia kepada kebenaran, setia kepada imannya. Tapi anak-anak kita bisa melakukan itu jika melihat contoh dalam kehidupan kita. Daud bukan hanya berpesan, tapi dia memberikan keteladanan contoh bagi anak-anaknya, bahkan bagi Salomo. Salomo dipilih
jadi raja, itu adalah ketetapan Tuhan atau Allah yang menetapkannya. Tapi banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh Salomo untuk menjalani kehidupannya dan mendapatkan janji-janji Tuhan. Daud sebagai ayahnya tahu persis bahwa ada yang harus dilakukan oleh Salomo selain Tuhan yang menetapkan dia jadi raja, yaitu dia harus setia kepada janji Allah, setia kepada kebenaran firman Tuhan, setia kepada apa yang difirmankan Allah di dalam kitab Musa, supaya apa yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka itu akan dialami oleh Daud, oleh Salomo. Dan apa yang terjadi? Kita tahu Salomo menerima janji Allah itu. Biarlah keteladanan Daud meninggalkan pesan, nasihat, warisan kepada Salomo itu juga menjadi teladan buat kita. Tidak salahlah kita mau mencari sesuatu dalam bentuk harta benda buat anak-anak kita, tapi jangan lupakan tentang warisan yang kekal, yaitu roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Karena suatu saat mereka akan menjalani hidup dengan seorang diri, mereka harus berjuang dengan seorang diri, dan di dalam perjuangannya dia tahu bahwa dia harus memiliki mental yang kuat, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kejahatan. Dia harus berani bangkit dari kegagalannya dan takut akan Tuhan, dan biarlah dia mencapai setiap apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.